Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Al-Hikam pasal 58. Tanda hati yang mati. Sebagian daripada tanda matinya hati, yaitu jika tidak merasa sedih, susah karena tertinggalnya suatu amal perbuatan kebaikan kewajiban, juga tidak menyesal jika terjadi berbuat pelanggaran dosa. Syarah. Pada hikmah sebelumnya diterangkan supaya jangan meninggalkan zikir walaupun hati belum bisa hadir ketika berzikir. Begitu juga dengan ibadah dan amal kebaikan. Janganlah meninggalkan ibadah lantaran hati tidak khusyuk ketika beribadah dan jangan meninggalkan amal kebaikan lantaran hati belum ikhlas dalam melakukannya. Khusyuk dan ikhlas adalah sifat hati yang sempurna. Zikir, ibadah dan amal kebaikan adalah cara-cara untuk membentuk hati agar menjadi sempurna. Hati yang belum mencapai tahap kesempurnaan dikatakan hati itu berpenyakit. Jika penyakit itu dibiarkan, tidak diambil langkah mengobatinya, pada satu masa, hati itu mungkin akan mati. Matinya hati berbeda dengan mati tubuh badan. Orang yang mati tubuh badan ditanam di dalam tanah. Orang yang mati hatinya, tubuh badannya masih sehat dan dia masih berjalan ke sana kemari di muka bumi ini. Manusia menjadi istimewa karena memiliki hati rohani. Hati mempunyai nilai yang mulia yang tidak dimiliki oleh akal pikiran. Semua anggota dan akal pikiran menuju kepada alam benda sementara hati rohani menuju kepada pencipta alam benda. Hati mempunyai persediaan untuk beriman kepada Tuhan. Hati yang menghubungkan manusia dengan pencipta. Hubungan dengan pencipta memisahkan manusia dari daerah kehewanan dan mengangkat derajat mereka menjadi makhluk yang mulia. Hati yang cerdas, sehat dan dalam keasliannya yang murni, berhubung erat dengan Tuhannya. Hati itu membimbing akal pikiran agar akal pikiran dapat berpikir tentang Tuhan dan makhluk Tuhan. Hati itu membimbing juga kepada anggota tubuh badan agar mereka tunduk kepada perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Hati yang bisa mengalahkan akal pikiran dan anggota tubuh badannya serta mengarahkan mereka berbuat taat kepada Allah adalah hati yang sehat. Dalam suatu hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih, menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia seorang mukmin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika kami dalam majelis Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seseorang yang turun dari kudanya dan mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil berkata, wahai Rasulullah, saya telah melelahkan kudaku selama 9 hari, maka saya jalankan terus-menerus selama 6 hari, tidak tidur di waktu malam dan puasa pada siang hari, hingga lelah benar kuda ini. Demi hanya untuk menanyakan kepadamu 2 masalah yang telah merisaukan hatiku hingga tidak dapat tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah engkau? Jawab orang itu, Zaidul Khair, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Zaidul Khair, bertanyalah kemungkinan sesuatu yang sulit, yang belum pernah ditanyainya. Berkata Zaidul Khair, saya akan bertanya kepadamu tanda-tanda orang yang disukai dan yang dimurkai. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untung, bagaimanakah keadaanmu saat ini wahai Zaid? Jawab Zaid, saya saat ini suka kepada amal kebaikan dan orang-orang melakukan amal kebaikan. Bahkan suka akan tersebarnya amal kebaikan itu, dan bila aku ketinggalan merasa menyesal dan rindu pada kebaikan itu, dan bila aku berbuat amal sedikit atau banyak, tetap saya yakin pahalanya. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itulah dia, andaikan Allah tidak suka kepadamu, tentu engkau disiapkan untuk melakukan yang lain daripada itu, dan tidak peduli di jurang yang mana engkau akan binasa. Berkata Zaid, cukup wahai Rasulullah. Lalu ia kembali ke atas kudanya, kemudian ia berangkat pulang. Bersambung. Pasal 59-60